punya rasa takut kepada Allah dan juga punya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibarat burung, khauf dan raja ini kedua sayap. Burung nggak bisa terbang dengan satu sayap. Pesawat juga kalau terbang pakai satu sayap mengkhawatirkan, bisa kecelakaan. Maka seorang mukmin harus punya dua sayap. Sayap pertama khauf, sayap yang kedua adalah ar-raja. Walaupun kita berlumuran dosa, banyak salah, jangan pernah putus asa dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Selalu punya harapan. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang berfirman kepada kita, "La taqnatu min rahmatillah." Jangan pernah kalian berputus asa akan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dosamu sebanyak apapun, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah itu maha mampu untuk mengampuni seluruh dosa-dosamu. Kau punya dosa sebesar apapun, kalau kau datang kepada Allah bertaubat betul-betul dari lubuk hatimu, sebesar apapun dosamu akan diampuni oleh Allah. Maka jangan pernah berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah sedang berbicara kepada siapa? Mereka yang berlumuran dosa. Ya ibadi alladzi, ya ibadi, dipanggil sama Allah, wahai hambaku. Hambaku, padahal siapa yang dimaksud sama Allah saat itu, yang diajak bicara alladzina asrafu ala anfusihim, mereka yang telah melampaui batas, maksiatnya banyak, masih dipanggil sama Allah sebagai apa? Ibadi, hambaku. Hambaku yang berlumuran dosa. La taqnatu min rahmatillah, jangan pernah kalian berputus asa akan rahmat Allah. Orang tua itu yang sayang sama anaknya luar biasa. Kadang kalau anaknya sering berbuat salah, kelewat batas, kesalahannya sudah melampaui batas, kadang gak dianggap anak, diusir, gak dianggap anak. Tapi seorang hamba ketika melampaui batas, dosanya banyak, gak diusir sama Allah, masih dipanggil ibadi, hambaku, dan masih disemangati sama Allah. La taqnatu min rahmatillah, jangan pernah kalian berputus asa akan rahmatnya Allah. Lihat betapa sayangnya Allah, betapa cintanya Allah kepada hambanya. Nah, rasa takut itu penting. Kalau hamba tidak punya rasa takut, seorang hamba tidak punya rasa takut, nanti tidak ada yang membentengin dirinya daripada perbuatan maksiat. Dulu ada salah seorang ulama ditanya, kenapa sih dalam Al-Quran ada kalimat yang motivasi orang? Dengan apa? Dengan bisyarah, kabar gembira. Kalau kau berbuat begini, kau akan dimasukkan ke dalam surga. Kalau kau buat begini, kau akan mendapatkan kebahagiaan. Kan di Quran banyak bisyarah, kabar gembira dari Allah. Tapi di Quran juga ada ayat-ayat yang membuat orang takut. Kalau kau berbuat seperti ini, ketahuilah siksanya Allah itu pedih. Kalau kau berbuat begini, kau akan dimasukkan dalam neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Ada bisyarah, juga ada tahdzir dari Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu ada manusia yang bisa taat dengan bisyarah. Bisa jadi orang baik, cukup dengan apa? Dikasih kabar baik. Kalau kau begini, ya kau akan mendapatkan surganya Allah. Tapi ada orang yang gak mempan, butuh untuk dikasih tahdzir, rasa takut. Jangan berbuat seperti ini. Kalau kau berbuat seperti ini, kau jauh dari surga. Kau malah akan mendapatkan siksaannya Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu hatinya beda-beda. Contoh, kadang kalau yang punya orang tua, namanya orang tua ya sudah tua, mungkin sakit. Ada sakit jantung, mungkin ada sakit diabetes, ada sakit kolesterol. Kadang kalau dikasih bisyarah tidak mempan. Jangan makan ini, kalau tidak makan ini tubuhnya tambah sehat, enak, tidak capek-capek, tidak pegel-pegel. Tidak mempan, tetap kadang namanya orang tua. Tetap ngelanggar, tidak pantang. Nah kalau tidak pantang seperti itu kadang butuh ditakutin. Jangan kayak gini, ini kalau kayak gini nanti kolesterolnya naik, nanti bahaya bisa masuk rumah sakit. Tidak sedikit loh orang yang kayak gini akhirnya stroke, akhirnya gini. Akhirnya dengan tahdzir seperti itu dia berhenti. Nah kebutuhan manusia beda-beda. Tapi rasa takut kepada Allah itu penting. Supaya apa? Supaya menjauhkan diri kita daripada perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal, seorang pengusaha, kalau dia punya rasa takut sama Allah, rasa takutnya akan menyelamatkan dirinya dari apa? Dari riba. Rasa takut akan menyelamatkan dirinya dari apa? Daripada nipu orang lain.
Seorang penguasa, pejabat punya rasa takut. Rasa takutnya menyelamatkan dirinya dari apa? Dari menzalimi orang lain. Daripada berbuat tidak adil kepada anggotanya atau rakyatnya dan lain sebagainya. Nah ini rasa takut penting. Kepala rumah tangga, kalau tidak punya rasa takut, dibiarkan anaknya mau dusta, mau tidak sholat. Tapi ketika punya rasa takut, maka dia akan membentengi keluarganya. Maka rasa takut itu penting. Takut itu amal ijabi. Sesuatu yang positif yang akan jauhkan manusia daripada hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau tidak punya rasa takut, wah malah binasa, hancur kehidupan seseorang. Kalau dia tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah mereka orang-orang yang mulia, orang-orang yang punya rasa takut. Nabi Muhammad sendiri orang yang paling takut sama Allah Ta'ala. Dalam hadisnya Nabi Muhammad menjelaskan apa? Yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian saya. Yang paling takut kepada Allah di antara kalian juga saya. Nabi Muhammad kurang apa sih? Kekasihnya Allah pasti masuk surga. Gak mungkin masuk neraka. Pasti masuk surga, dijamin sama Allah Ta'ala. Kekasihnya Allah. Apa yang mau ditakutin? Tapi beliau masih punya sifat rasa takut yang luar biasa. Lihat bagaimana sahabat Nabi meriwayatkan ketika Nabi sholat dia mendengarkan isakan tangis dalam hatinya Nabi Muhammad SAW. Nah isakan tangis itu nangisnya Nabi karena apa? Ya karena takut kepada Allah Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam sampai diriwayatkan terdengar tangisnya dalam hatinya karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari jarak 1 mil. Dari jarak 1 mil rasa isak tangisnya terdengar. Nah ini takutnya para anbiya, takutnya para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disebutkan ruwiya anak Adam alaihissalam, Nabi Adam alaihissalatu wassalam itu ketika diturunkan di bumi, maka thalathami asanah la yarfa'u ra'sahu ila sama. Duduk di bumi 300 tahun. Nabi Adam ketika diturunkan 300 tahun di bumi, la yarfa'u ra'sahu ila sama, tidak ngangkat kepalanya ke atas langit karena apa? Rasa malunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rasa apa? Malu. Kita banyak maksiat tapi tidak malu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Nabi Adam, para nabi itu maksum, terbebas daripada kesalahan. Sesuatu yang tidak salah itu kalau sama para nabi, sama para rasul dianggap sesuatu yang kurang, diistighfari sama mereka. Kita kemarin sudah bahas kenapa nabi itu sampai beristighfar kepada Allah 100 kali. Dalam riwayat 70 kali, bukan karena nabi berbuat salah. Nabi itu tiap hari derajatnya naik. Setiap naik ke derajat yang berikutnya, derajat sebelumnya yang dianggap sama nabi itu sebuah kekurangan diistighfari. Padahal tidak kurang Nabi Muhammad. Dan istighfarnya para nabi bisa jadi syafaah buat kita, buat umatnya, atau tasyri'an, ngajarkan kepada kita. Nah ini para nabi sama para rasulnya Allah ini hebat-hebatnya manusia, tapi masih memiliki rasa takut yang luar biasa. Gak sedikit daripada mereka yang pingsan, takut sampai pingsan. Gak sedikit daripada mereka yang nangis luar biasa. Karena apa? Rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya kita maksiatnya banyak, nangis tidak pernah. Maksiatnya banyak, tidak takut sama Allah. Maksiatnya banyak, tidak punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kalau kita nggak terus belajar, akhirnya tidak punya sifat rasa takut tadi. Kalau kita tidak mau ngelembutkan hati kita dengan nangis, akhirnya apa? Tidak tersentuh dengan itu. Yang ada semakin kotor, semakin keras hati kita. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Ghazali, nah ini orang-orang yang takut ya, manfaatnya punya sifat takut. Ada seorang wanita yang keluar, ada hajat dia keluar, diikuti sama laki-laki yang memang sudah jatuh cinta sama perempuan ini. Ini laki-laki sudah naruh senang sama perempuan ini, diikutin sampai ke tempat yang sepi, tidak ada orang. Kemudian dia buka rahasianya, kalau dia suka, ya sudah. Kemakan hawa nafsunya, ingin ngajak perempuan itu berbuat zina. Maka perempuan tadi mengatakan apa? Coba kau lihat dulu, orang-orang di sini sudah pada tidur apa belum?
Penduduk ini sudah pada tidur apa belum? Nah, si laki-laki ini ketika dengar seperti itu, muncul harapan, oh berarti perempuan ini mau saya ajak berbuat zina. Karena dia tidak mau ketahuan, dia suruh saya ngecek penduduk sini sudah pada tidur apa belum. Dicek sama dia. Selesai dicek, dia datangin perempuan tadi, dia bilang sudah tidur semuanya. Tidak ada yang terbangun, mereka sudah terlelap dalam tidur mereka. Aman. Maka perempuan tadi tanya, lah Allah tidur enggak? Maka dijawab sama laki tersebut, ya Allah tuh gak pernah tidur. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah gak pernah ngantuk, gak pernah tidur. Kata perempuan tadi, lah kalau yang gak pernah tidur saja gak tidur, bakal tahu dengan apa yang kita lakukan. Terus bagaimana kalau sampai Allah itu tahu dengan apa yang kita lakukan, yang kita rencanakan ini? Harusnya kita lebih merasa malu dan takut kepada yang gak pernah tidur daripada yang tidur. Maka laki-laki itu akhirnya sadar karena ucapan perempuan tadi, perempuan yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia pun takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat menjauh daripada perbuatan maksiat. Coba manusia itu tidak punya rasa takut, ya tidak ada yang bentengin. Jadi rasa takut itu penting, walaupun masih ada embel-embelnya, tetap penting. Misal, kenapa kau tidak tinggalkan sholat? Saya takut kalau saya tidak sholat nanti miskin, dagangan saya tidak payu. Itu masih mending daripada tidak ada rasa takut. Saya takut kalau Allah murka sama saya tidak sholat nanti dagangan saya tidak laris. Yang penting kau masih punya rasa takut sama Allah daripada tidak sama sekali. Maka rasa takut itu penting. Terkadang ada orang mau nipu, ada rasa takut. Wah kalau saya nipu nanti keluarga saya hancur. Dihukum saya sama Allah Ta'ala. Akhirnya terhindar daripada nipu. Kalau mau menzalimin, dia takut. Kalau saya zalimin ada hukum karma. Nanti saya dizalimin juga, saya takut. Nah ini rasa takut ini penting. Kalau tidak punya rasa takut nanti nabrak sana sini. Akhirnya apa? Semua perbuatan-perbuatan yang dimurkai sama Allah Subhanahu wa taala dia lakukan. Seperti yang sering saya ulang-ulang, nasihatnya Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi yang jadi pecut bagi kita. Musibah yang besar itu bukan tsunami, bukan gempa atau apapun, itu semua sunatullah. Mati hidupnya manusia di tangannya Allah. Yang hidup pasti mati. Jadi itu semua pasti ada pada manusia. Tapi musibah yang besar adalah matinya rasa takut seorang hamba kepada Allah dan dia masih hidup di muka bumi ini. Masih hidup tapi rasa takut sama Allah sudah gak ada. Ini musibah yang besar. Ini yang harus cepat-cepat diobati. Karena kalau tidak diobatin bahaya. Kalau tidak diobatin dia tidak punya rasa takut sama Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menerjal, melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan perintahnya itu justru dijauhin. Perintahnya Allah justru malah ditinggalkan. Dan rasa takut itu jadi menjadikan kita berpikir untuk masa depan. Orang kalau tidak punya rasa takut, tidak mikirkan matinya nanti seperti apa. Husnul khatimah atau su'ul khatimah. Tapi kalau orang yang takut sama Allah, yang ada di benaknya apa? Bagaimana saya wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dan takut matinya su'ul khatimah. Tapi kalau orang tidak punya rasa takut sama Allah, tidak peduli. Mati kayak apa aja, yang penting mati. Dia tidak akan mikirkan dalam keadaan seperti apa. Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam, lihat bagaimana rasa takutnya kepada Allah. Doanya tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin. Ini menunjukkan rasa takut yang luar biasa, berharap agar diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan muslim, takut beliau wafat dalam keadaan su'ul khatimah, padahal nabi, rasul. Yang pantasnya takut mati su'ul khatimah itu kita yang tidak maksum. Tapi para nabi-nabinya Allah yang maksum masih berdoa kepada Allah, tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin. Harusnya ucapan Nabi Allah Yusuf atau ayat Al-Quran ini menjadi motivasi bagi kita, introspeksi. Pernah tidak kita takut mati dalam keadaan su'ul khatimah?